Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasiah, Yi Yesu Jidu Deminggi Ansin, Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Ciamik. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Yesus Alfa Omega. Saudara-saudara, saya mau tanya nih ya, menurut saudara Alfa Omega itu siapa? Ya Yesus Pak, Yesus apa Bapa? Tidak pernah ada Bapa Alfa Omega, tidak pernah ada. Sebenarnya kalau Anda jeli membaca Alkitab, semua perkataan yang memakai aku berkata, aku berfirman, tidak pernah Bapa, saudara ya. Sebab Bapa tidak bisa bicara. Yohanes 5 ayat 37, perhatikan baik-baik saudara. Bapa tidak pernah bisa bicara. Ya, yang bicara siapa? Yang bicara adalah Tuhan Allah Yesus Kristus. Mari kita lihat satu-satu ya, saudara ya. Alfa Omega ini ada nggak di Perjanjian Lama? Ada, tapi bukan Alfa Omega disebutnya. Disebutnya gini, Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Itu Alfa Omega, akulah Allah ya. Yesaya 48 ayat 12. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini juga Alfa Omega. Ini perkataan siapa? Tuhan huruf besar semua. Udah pokoknya kalau aku itu pasti Yesus. Benar enggak? Tuhan huruf besar semua itu Yesus. Benar dong. Ya, Alfa Omega kan Yesus. Terus ini belum sambungannya ini. Penebus nanti di 43 ayat 11 juru selamat. Yesaya maksudnya, Yesaya 43 11 ya. Nah, mari kita lihat di Perjanjian Baru. Ternyata Alfa Omega itu adanya di kitab Wahyu. Di kitab di yang lain tidak secara spesifik menyebut Alfa Omega di Perjanjian Baru ya. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ini linknya ke Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Dari dulu ya aku, sekarang ya aku, selama-lamanya ya aku. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, itu artinya aku ya aku. Aku adalah aku. Lalu Anda permasalahkan, akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Ternyata Alfa Omega itu firman Tuhan Allah. Jadi masih ada Tuhan Allah. Mari kita lihat. Ini sebenarnya linknya mudah kok ya. Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Anda kan mempertanyakan yang awal, yang akhir, Alfa Omega. Apakah itu bisa berfirman? Lalu Anda pikir ini firman Tuhan Allah. Berarti bukan Alfa Omega yang ngomong nih. Perhatikan Wahyu 2 ayat 8. Firman dari yang awal, yang akhir, yang mati, yang hidup kembali itu. Jadi firman yang awal, yang akhir itu bisa berfirman. Ya, perhatikan baik-baik. Wahyu 1 ayat 8 yang Anda permasalahkan kan firman Tuhan Allah. Berarti Alfa Omega itu nggak bisa berfirman. Tetapi ada lagi Tuhan Allah yang bisa berfirman gitu ya. Maka Anda cukup compare dibandingkan dengan Wahyu 2 ayat 8. Firman dari yang awal, yang akhir, yang mati, yang hidup kembali itu. Buktinya Alfa Omega itu bisa berfirman kok. Berarti Alfa Omega Tuhan Allah, betul. Jadi Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega yang berfirman nih, Tuhan Allah. Ngerti? Aku yang ngomong nih, aku ini Tuhan Allah. Jadi Wahyu 1 ayat 8 ini Alfa Omega, itulah Tuhan Allah, itulah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, itulah yang maha kuasa. Simpel kan? Jadi tidak bisa nih Anda menganggap bahwa ada Tuhan Allah, ada Alfa Omega, dua pribadi kan. Pikiran Anda dicekokin dengan roh iblis yang namanya pribadi toh. Ya. Anda compare-nya gampang di Wahyu 2 ayat 8. Firman dari yang awal, yang akhir. Oh, ternyata yang awal, yang akhir bisa berfirman. Betul. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, akulah yang awal, yang akhir, yang hidup tuh. Ya. Wahyu 2 ayat 8 tadi sudah saya sebutkan firman dari yang awal, yang akhir, yang hidup kembali ya. Yang mati, yang hidup kembali. Nah ini dia.
Alfa Omega itu hanya disebut satu kali di Alkitab memakai huruf hitam, yaitu Wahyu 21 ayat 6. Aku adalah Alfa Omega, yang awal yang akhir. Tetapi kalau sebutan yang awal yang akhir sudah ada di Yesaya 44 ayat 6. Yang terdahulu, yang terkemudian, kurang lebih samalah maknanya toh. Terdahulu, terkemudian, awal akhir. Itu pakai huruf hitam sebab Allah itu roh, Tuhan huruf besar itu roh. Sama dengan Wahyu 21 ayat 6, Yesus sebagai Allah adalah roh. Sedangkan yang lain yang ditulis pakai huruf merah, berkali-kali saya mengatakan itu adalah tubuh kebangkitan Yesus di surga. Tapi ingat, tubuh kebangkitan ini beda dengan tubuh kebangkitan di bumi. Tubuh kebangkitan ini juga roh, nanti menjadi anak domba. Ingat saudara, makanya ada Tuhan Allah, ada anak domba. Anak domba ini belum selesai melakukan tugasnya, tetapi apakah Tuhan Allah dan anak domba dua? Tidak, satu. Ya, yang ditulis huruf merah sama ditulis huruf hitam yang mengatakan Alfa Omega sama-sama roh. Makanya di Perjanjian Baru ketika Yesus jadi manusia tidak ada Alfa Omega kan? Alfa Omega setelah Yesus ke surga. Baik sebagai tubuh kebangkitan yang roh maupun sebagai Allah. Jadi very clear ya, Anda tidak perlu terjebak dengan ini ya, Tritunggal itu memang pikirannya tidak dibuka ya. Saya mau ngomong apa ya, Anda tetap ngotot kayak apa? Semua ayat Alkitab very clear kok. Ya, Tritunggal kan memahami Yesus itu masih punya Allah lagi gitu loh. Di surga itu, baik di surga maupun di bumi, Yesus itu masih punya Allah lagi. Saya ngasih sayembara nih 1 miliar. Ya, siapa bisa menunjukkan Bapa bisa bersuara, Bapa bisa berfirman? 1 miliar. Bapa itu tidak bisa bersuara, ini Bapa kiasan yang di dalam Perjanjian Baru itu. Ya. Pak, bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 17? Firman-Mu adalah kebenaran. Kan yang cerita Yesus, yang ngomong Yesus. Demikian pula misalnya di dalam doa Bapa kami di bagian akhir itu, Matius 6 ayat mungkin ayat 14 ayat 15. Karena jika kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu mengampuni. Bapak itu Pak, Bapak bisa mengampuni. Itu kan Yesus yang cerita. Bukan Bapak yang ngomong langsung, kalau kamu mengampuni, aku mengampuni kamu. Enggak kayak gitu. Itu Yesus cerita, karena Bapa ini kan kiasan Yesus. Yesus bercerita tentang Bapa. Ya, aku melakukan kehendak Bapakku sesuai yang diperintahkan Bapakku. Yesus cerita ke Bapak. Tapi Bapak itu nggak pernah ngomong, "Sos Yesus, kamu tak suruh begini ya, tak suruh begini." Kagak. Anda paham nggak? Para Tritunggal mampet. Paham nggak? Bapak tidak pernah ngomong langsung. Bagaimana dengan suara? Suara itu kan itu sudah basi ya. Tritunggal mampet sudah basi ya. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah ku berkenan. Ditulis pakai huruf apa? Pakai huruf hitam, Pak. Ya berarti pasti bukan suara Yesus. Lalu suara siapa? Pasti suara Roh Kudus. Kok bukan suara Bapak, Pak? Ya Bapak kan nggak bisa ngomong. Iya ya, pendeta HTD ini very clear kalau jelasin lah. Iya, baca 2 Petrus 1 ayat 17, ayat 16, 17 sampai 21. Itu suara siapa? Suara Allah Bapa. Allah Bapa beda sama Bapa ya. Allah Bapa itu Roh Kudus. Allah Bapa itu Bapa yang maha mulia. Baca itu. Kemudian linknya ke Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia. Jadi Bapa yang mulia siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus posisi sebagai apa? Sebagai roh. Jadi itu suara siapa, Pak? Suara Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa ya? Kalau sekarang Roh Kudus itu Yesus Kristus. Ngerti? Karena Yesus sekarang di surga sebagai roh ya. Anda kok ngototnya minta ampun ya. Tuhan itu masih punya Allah lagi katanya. Itu suara Bapa. Itu firman dari Bapa. Dari mana? Ya itu Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Lalu Anda pikir Alfa Omega bukan Tuhan Allah gitu? Ya. Alfa Omega adalah Tuhan Allah, karena Alfa Omega ternyata bisa berfirman di mana? Di Wahyu 2 ayat 8. Firman dari yang awal yang akhir. Itu kan Alfa Omega. Iya ya Pak ya. Ya, kami paham Anda Tritunggal memang diurapi oleh roh iblis. Makanya jangan heran ya.
Ya, nggak lama lagi lah Anda rontok lah, udah nggak lama lagi lah ya. Anda mau berdalih apa ya, udah nggak bisa lagi. Jadi Tritunggal itu memang diurapi roh iblis, ya cepat atau lambat, nggak perlu lambat-lambat ya. Di medsos pun sekarang sudah rontok semua itu yang namanya Tritunggal ya. Cuman orang masih sulit meninggalkan Bapa. Jadi Tritunggal yang sudah beralih ke Allah Esa, dia tetap ngotot. Kami sekarang tidak memahami Tritunggal, Pak. Tuh, kokoh tuh. Kokoh. Sorry ya, jadi Tritunggal pemahamannya memang seperti itu ya. Dia mengakui Allah Esa katanya, tetapi masih tetap Bapa ya. Senanggung nanti dikit lagi lah. Dikit lagi dia akan Allah Esa yang benar, yang Alkitabiah, yaitu Yesus Kristus. Allahnya Kristen sudah final ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah Kristen sudah final, yaitu Yesus Kristus. Kokoh tuh. Kokoh ong gitu ya. Ya. Bangun tidur ya sayang ya. Ini cucuku, cucu yang kedua saudara-saudara ya, namanya Christoph Ong. Tuh. Salam ya. Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Yi Yesu jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus. Haleluya. Amin.